Selamat datang ya di Ilham FT Auto, dan kali ini saya ingin mengulas dan bilang mobil ini tuh kenapa ya. Dulu waktu awal-awal mobil ini muncul sebelum facelift yang saya review ini, dulu memang penjualannya sangat bagus. Bisa dibilang teknologi lebih bagus daripada duo kembar ya pada saat itu di tahun 2012 sampai 2015 ya. Itu bisa dibilang mobil ini cukup bagus penjualannya dan teknologi dia tuh bagus, apalagi tipe tertinggi ya. Baik matic manual dia mempunyai sistem yang bagus. Tapi kenapa di yang saya review ini nanti yang akan saya ulas ini adalah ini yang paling banyak disunat loh katanya loh. Ini tahun 2016 ya, facelift ya, awal-awal si mobil ini akhirnya ganti muka. Oke, kita langsung aja yuk review. Ya, ini dia Suzuki R3 facelift tipe GX tahun 2016. Akhirnya memang Suzuki R3 di tahun 2015 akhir atau di 2016an, si R3 ini akhirnya melakukan facelift ya. Ya, melakukan facelift yang bisa terbilang ya cukup oke lah ya sebenarnya tampilannya. Ini yang saya ulas adalah tipe GX. Ya, tipe GX. Kalau dari depan, dari grill yang sebelumnya memang nggak tahu ya dia dapat pakai yang krom-krom panjang gini. Kalau ini agak sedikit menyilaukan bagi saya ya. Ini ada di tipe GL juga ya jadinya ya. Jadi ini tipe GL ya dan tipe GX ya. Karena tipe GA itu katanya warnanya grill hitam. Kali kalau ada yang apa namanya, boleh saya review ya mobilnya ya. Kalau kalian ada yang punya, Jabodetabek aja ya. Dan untuk di bawahnya ada fog lamp, dilapisi chrome juga. Lampunya memang masih sama ya sama yang sebelum facelift, jelas ya, masih proyektor ya. Dan juga nih di sini juga ada apa? Fog lamp juga sebelah kiri ya. Dan ini katanya R3 awal-awal ini memang jujur banyak sunatannya. Sunatannya ntar lebih kelihatan di mana? Oke, habis ini ya kita langsung kasih tahu sunatannya di mana mobil ini. Jeng-jeng, ini dia ya. Ruangan mesin dari si Suzuki R3 yang GX facelift ya tahun 2016. Kalian udah pasti nggak ya sunatannya ada di mana? Kalau yang terlihat jelas ya kasat mata pasti kalian udah hafal ya. Di mana kira-kira? Ya, benar sekali. Ini adalah sistem ABS-nya dari si mobil Suzuki R3. Awal keluar itu aja dia sudah ada sistem ABS ya, walaupun dulu awal-awal keluar mobil ini tipe manual. Dia sudah ada di tipe GX ya untuk sistem ABS. Tapi kenapa saya agak sedikit bingung ya pada saat itu dan heran pihak Suzuki dia menghilangkan sistem yang begitu sangat penting ya, penting banget asli. Ini benar-benar penting. Kenapa dihilangkan ya pada saat itu ya? Saya juga heran makanya. Jadi bagi kalian calon customer yang ingin membeli mobil ini, memang mobil ini dulu juga sudah banyak yang beli ya. Jadi memang mungkin dulu untuk memangkas harga kali ya, tapi makanya disunat. Tapi enggak gini harusnya dulu pihak Suzuki. Tapi memang untungnya di tahun 2017 kalau nggak salah, dia dikembalikan lagi untuk sistem ABS-nya. Makanya saya bingung banget itu dulu Suzuki kenapa gitu. Sistem ABS itu bisa dihilangkan gitu loh. Aneh banget. Ya. Jadi ini benar-benar pendapat saya. Memang mobil ini benar-benar tidak ada ABS ya. Kalau kalian membandingin sama tahun 2014-13 itu udah tidak mungkin karena emang itu udah beda jenis juga, udah istilahnya ya memang sama-sama GX, tapi memang untuk yang keluaran terbaru ini yang 2016 si facelift ini ya lebih apa namanya? Memang kalian harus memaklumi ya kalau emang ini tanpa sistem ABS ya. Padahal bisa dibilang dulu nih sistem yang paling dibanggakan loh di mana? Di mobil ini ya, di low MPV ini, karena duo kembar waktu itu masih belum ada di tahun segitu. Dia baru ada itu ya itu waktu faceliftnya si siapa? Avanza Xenia baru tuh yang duo kembar itu baru dia ada. Itu aja awalnya juga tipe yang tertinggi, baru yang tipe-tipe terendah ikut juga. Makanya jadi akhirnya untung tapi dikembalikan ya. Jadi kalau yang ini adalah sistemnya memang ABS-nya hilang ya pada saat itu ya. Dan memang mesin mobil ini juga sangat disayangkan ya. Kenapa dulu dia hanya apa namanya? Juga disunat juga tenaganya gitu loh. Memang katanya memangkas biar lebih irit.
Tapi saya juga heran sama Suzuki itu, nggak ngerti kenapa ya. Mobil udah bagus-bagus lu, harusnya tinggal berubah muka saja, tapi ini banyak pemangkasannya yang bisa dibilang pemangkasan yang cukup penting ya. Tenaga awal dulu mobil ini tuh 95 loh. 95 tenaga kuda bisa dibilang. Emang saya ngerasain Suzuki R3 tuh cukup kencang ya. Cukup kencang, stabil, enak lagi larinya, antep banget ya. Tapi kalau yang facelift ini saya dulu pernah coba di Dresa ya. Dresa mesinnya sama soalnya 1400 cc, 92 juga karena dia mau pakai yang facelift juga Dresa ya mesinnya. Itu memang agak sedikit lemot ya, tapi ya kalau manual waktu itu agak sedikit cepet ya. Beda sama Matic, mungkin agak responnya lebih lama. Dia menjadi tenaganya itu karena jadi 92 ya, 92 horsepower. Itu nggak ngerti dong kenapa harus hilang 3 kuda coba si Suzuki ini ya. Sangat disayangkan gitu loh. Kalau dulu pihak Suzuki itu kenapa menghilangkan hal-hal yang sangat penting banget. Apalagi yang paling penting ini loh, asli. Kalau tenaga oke lah ya, ngurang-ngurangin tenaga oke, katanya biar makin irit. Oke, tapi kenapa dulu sistem dihilangkan coba? Ya. Jadi ini saya buat calon konsumen juga nih, saya udah jelaskan ya. Memang mobil ini tidak ada ABS-nya di awal kemunculannya ya. Jadi bukan salah yang jual mobil second ini ya. Memang dari pihak Suzuki-nya dulu yang jual. Jadi pihak dealer tidak tahu sama sekali. Emang mobil ini adalah mobil dari sananya ya, dari awal barunya tidak ada sistem ABS-nya ya. Terima kasih ya semuanya ya. Dan dia tetap ada peredam untuk tipe GX ya. Nah, tampilan samping memang ya tidak ada yang berbeda ya. Mungkin kalau di tipe GL, dia lampu sennya pindah ke body. Dan dia tidak ada logo VVTi-nya ya di sini ya. Dan dia lampu sen kalau untuk GX tetap ya ada di mana? Di lampu ya, di spion ya. Tetap mungkin dia kayak udah electric track ya untuk spionnya ya. Kalau yang facelift ini. Dan untuk handle-nya warna ya. Dan ini pilarnya black dop ya. Peleknya memang yang facelift ini memang kurang sporty menurut saya ya. Jadi agak sedikit kurang. Emang nggak ngerti saya Suzuki itu kenapa memilih peleknya seperti ini ya untuk yang facelift ini ya. Dia ukurannya memang sama, ring 15, 185, 65, 5 baut ya. Rem depan cakram mobil ini. Dan untuk ini rem belakangnya ya tromol ya. Oke, untuk tampilan belakangnya mobil ini seperti ini ya. Tampilan belakangnya si R3 facelift ini memang bumper belakangnya sedikit beda ya. Dia sedikit beda, dia agak lebih apa ya, nggak pendek banget, beda sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya memang dia pendek banget, jadi agak kesannya pendek. Kalau ini kesannya memang bagus, agak lebih tinggi ya. Tapi memang dia saking ini gedenya ini di chrome-nya ini ya. Dan tulisan R3 nya pindah ke atas, nggak di samping lagi, kecuali kalau yang R3 GA baru di samping ya, karena dia nggak ada chrome-nya kalau yang GA. Dan itu tipe GS juga di bawah situ ya. Tetap ada wiper, dia belum ada defogger tapi dia kalau kacanya. Dan juga nih lampu ada hemostopnya di atas. Bagasi ya sama ya, Suzuki R3 mah bagasinya dia itu tidak lega banget. Kalau bangkunya tidak rata lantai, tidak kita lipat ya guys ya, tapi enak dia ngelipatnya begini doang. Tapi bangkunya harus majuin dulu tuh yang bangku ininya ya. Tapi udah oke lah ya kalau ini bagi kalian keluarga baru yang ingin punya mobil kayak gini ya. Ini R3 ini udah cukup oke loh. Kita lihat bagian belakangnya dulu guys. R3 itu memang dia kalau yang facelift ini agak warnanya sedikit gelap ya. Jadi warnanya coklat banget. Beda sama yang si R3 yang apa? Yang sebelum facelift ya. Dia warnanya gelap ya tuh bangkunya. Ini udah dilapisi dengan kulit sini. Udah diganti sarung jok nih. Aslinya dia masih fabric tapi warnanya gelap memang. Dia tetap ada armrest ya di sini. Tetap ya headrest cuma 2. Dia juga belakang tuh buat 2 orang. Kalau buat 3 orang sih itu semaksa sih. Dan di belakangnya juga ada cup holder ya untuk R3 ya. Sebenarnya R3 facelift sama ya sama yang sebelum-sebelumnya ya. Dan dia belakangnya memang sekarang ada power outletnya. Udah walaupun ada sedikit garden ya, karena dia tetap penggerak depan ya mobil ini ya. Side pocket juga lengkap ya. Dia masih ada cup holder juga, tempat penyimpanan di si R3 ini. Ini aslinya nih, dia bahan bludru ini diganti kulit semua nih sama pemiliknya dulu nih. Nah, R3 kuncinya masih sama ya. Yang facelift ini seperti ini. Dan dia ada peninggi bangku untuk supir ya. Recliner sliding ya sebelah kiri mah kagak ada, jangan harap. Dan juga nih di sini power window. Memang power window untuk R3 itu udah
Udah auto up atau down ya kalau untuk yang ini ya. Karena kalau yang sebelum facelift memang dia belum auto up atau down. Itu untuk R3 ya. Untuk R3. Dan nah, tadi saya bilang spion ini dia sudah electric track nih. Sambil nyalain aja mobil ya kalau nggak percaya. Nyalain aja. Dan ini yang tipe matic ya. Nah, kalau nyalain mobil ini agak diniin. Jeda dikit sambil injak rem aja biar lebih aman. R3 tetap tenaganya ya, suaranya ciri khas banget ya. Nah, dia spionnya sudah electric track kalau tipe ini. Lebih menarik memang, jujur, asli. Nyalain AC dulu lah. Panas coy. Nah, dia memang untuk tipe GX ini dia ada tambahan sistem electric retract. Tapi dia nambah sistem, tapi kenapa dia ABS dihilangin? Itu yang masih sangat disayangkan gitu loh dari pihak Suzuki ini. Saya nggak ngerti, tapi untungnya memang dikembalikan sih. Tapi saya review ini benar-benar yang tidak ada ABS ya, makanya ini saya sekalian menjelaskan ya kepada calon konsumen kalau mobil ini memang tidak ada ABS ya untuk yang GX ini ya. Mungkin ini awal-awal GX muncul ya guys ya. Dan untuk power window juga sudah auto up juga ya, jadi bukan hanya auto up, bukan auto down doang, auto up juga ya. Bagus. Door lock masih seperti biasa semua. Setirnya memang sama interiornya ini memang sedikit berubah ya untuk si R3 GX ini ya. R3 facelift lah, dari tipe GL juga sama, tapi katanya GL ada yang bilang sudah ada airbagnya. Dan juga nih di sini ya tetap airbag 2. TV juga agak mengecil nih, jadi istilah kata dia ini tuh agak gimana ya, karena kalau yang sebelumnya bagus tuh, dia warnanya itu kayak warna terang gitu ya, lebih mewah lah daripada kalau yang ini. Dia memang agak sedikit mendelek, jadi kayak layarnya tuh kayak masuk ke dalam gitu ya, dan warnanya jadi kayak coklat gitu juga, ngikutin kayak mobil pada umumnya warna kayak gini ya kalau nggak salah. Dan dia juga tetap ada hazard di situ, tombol-tombol di sini ya, dan putaran knob AC-nya di sini ya guys tuh. Tapi lengkap dia sampai defogger untuk kacanya ya, defogger depan. Tapi ya ada power outlet tuh di sebelah situ, ada casan juga ya buat buat USB, tempat penyimpanan kotak ya. Setir untuk R3 tetap ya, dia masih istilahnya tilt doang, dia belum teleskopik. Sorry batuk. Untuk saklar di sini ya, tapi dia fog lampnya ada di sini terpisah. Tapi dia memang tadi ya saya lupa bilang lagi di belakang, R3 yang ini tuh dia memang sudah mempunyai sensor parkir alami ya. Jadi dia sudah mempunyai sensor parkir sendiri. Jadi udah istilahnya udah bertambah dari Suzuki-nya nih, bagus. Banyak ditambah tapi banyak yang dikurang juga gitu loh. Itu nggak ngerti saya mobil R3 ini ya. Tipe ini tetap ada tombol buat volume di sini ya guys. Dan untuk di sini ya. Nah, sistem ini juga hilang. Tipe GX tuh saya juga nggak ngerti, sistem ini juga hilang. Jadi banyak fitur yang ditambah, tapi juga banyak juga fitur yang dihilangkan. Malah fitur penting lagi yang dihilangkan. Itu saya jujur agak kurang gimana gitu sama Suzuki itu ya. Agak miris sebenarnya. Kenapa gitu loh? Kenapa? Ada apa? Ya pada saat itu Suzuki kenapa? Nggak ngerti saya. Main aja yang tahun ini aja kan main permasalahannya adalah di goreng-goreng itu ya, goreng-goreng harga, gorengan harga tuh ya si Suzuki Jimny. Tapi tetap aja ya ada yang beli ya. Luar biasa loh. Spion tengah dia tuh memang belum ada neck view loh. Aduh. Sun visor memang belum ada kaca untuk yang sebelah kanan. Tapi udah ada cup holder. Dan juga nih ini ada kacanya malah. Tapi emang begini kacanya untuk R3 ya. Dan dia model retract, bangku bisa naik turun. Tapi dia bagusnya R3 sudah AC double blower ya. Ya iyalah. Kalau untuk yang ini udah double blower dari 2013 yang sebelum yang ya 2013 awal tuh juga ada double blower dan ada matic-nya juga. Seatbeltnya R3 bisa naik turun ya. Ini tidak ada di MPV lain waktu itu pada saat itu. Apalagi tadi ya, saya mau bahas apa tadi lupa jadinya. Bahas apa tadi lupa lah. Nah, kilometer mobil ini memang belum begitu banyak ya, masih 98.000. Jadi ini belum begitu tinggi. Ya masih enak lah ya buat langsung siap jalan nih pakai bersama keluarga. Tapi ya itu tadi ya, tadi saya udah menjelaskan di pas lagi bahas mesin ya, itu tentang R3 ini memang belum ada ABS-nya. Jadi kalian jangan kaget ya kalau memang R3 ini memang belum ada sistem ABS-nya, dan itu dari pihak Suzuki masih menghilangkan. Jadi pihak dealer mobil bekas dia tidak tahu kalau mobil ini tuh memang tidak ada ABS-nya, dan sini saya sudah menjelaskan ya. Ini matic-nya juga masih bagus ya. Dan untuk rem tangannya di sini ya, masih yang model manual. Tapi memang R3 itu sebenarnya emang
bisa dibilang dulu MPV yang paling menarik lah ya di mata kita sebagai pencinta mobil itu. Dalam arti kata, di antara MPV lain itu bener-bener nih R3 ini sebenarnya paling bagus. Dia coba ke penggerak belakang mobil ini, saya yakin laku keras dua itu akan kalah. Tapi akhirnya sih memang dia belum bisa mengalahkan Avanza ini waktu itu ya. Padahal penggerak depan pertama kali itu Livina, baru ini Spin, baru dia kalah sama Expander ya, yang sekarang makanya dia ngerubah jadi penggerak depan dan Speed itu di zamannya dia kewalahan ngejar Expander, karena Expander bisa melenggang juga ya ke penjualan yang bisa dibilang cukup bagus ya untuk low MPV-nya ya, yang sekarang jadi bahan meme kalau dia mobil itu tukang tabrak lah gitu kan. Dan kalian kalau mau lihat mobil ini bisa langsung datang aja ya ke mana, Serba Auto yang ada di Karawaci ya, di mana Palem Semi. Dan juga kalian bisa menghubungi nomor ke situ, dan mungkin dari pihak sales akan memberikan video saya ini ya, karena ya sebagai buat kasih tahu ke calon customer yang beli mobil ini, kalau memang kalian masih kurang percaya sama penjualnya, ini dengan video ini saya sudah membuktikan ya kalau memang R3 ini tidak ada ABS ya. Pada saat itu awal-awal keluar mobil ini barunya itu tidak ada ABS sama sekali. Jadi kalian membandingin sebelum-sebelumnya ya jelas salah, beda. Memang nggak tahu pihak Suzuki itu dulu ingin menambahkan fitur, tapi dia menyunat fitur juga gitu yang ada gitu. Saya makanya agak riskan juga waktu itu. Yang paling fatal tuh ABS sih. Kenapa nggak tahu tuh dihilangkan dari pihak Suzuki gitu ya. Jadi seolah-olah nih kayak orang ini bohong nih tipe GL kali, jadi tempel lagi X doang. Padahal enggak. Tipe GL aja dulu udah dibilang facelift itu dari muka aja, mungkin dari luar udah terlihatnya cukup beda dari lampu sen di spion ya. Kalau zaman dulu kan bedanya di bagian belakangnya kelihatannya ya. Kalau sekarang di bagian spion. Kalau untuk tipe GL ini ya, tipe GL dan GX facelift ini ya, ini bedanya di situ doang. Dari situ sekarang perbedaannya. Oke, itu aja videonya hari ini. Jangan lupa like video saya dan jangan lupa subscribe channel saya di Ilham FT Auto ya. Dan subscribe ya, atau enggak follow Instagram kami di Seluk-Beluk Auto. Kita banyak juga berita-berita di website Seluk-Beluk Auto. Kalian follow aja Instagram kami di Seluk-Beluk Auto ya. Dan jangan lupa subscribe juga channel kami di Seluk-Beluk Auto ya. Terima kasih telah menonton.